Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada mata pelajaran informatika kali ini kita akan membahas tentang integrasi antar aplikasi Office. Integrasi antar aplikasi Office itu maksudnya adalah menyatukan atau memanfaatkan objek secara bersama-sama. Perlu kalian ketahui bahwa waktu perkembangan informatika belum seperti sekarang, objek atau data yang dibuat dari suatu aplikasi maka hanya bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan menggunakan aplikasi yang membuatnya tersebut. Sementara pada perkembangannya saat ini, objek atau data yang dibuat oleh suatu aplikasi bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh aplikasi yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengintegrasikan data atau objek antar aplikasi. Kali ini antar aplikasi Office. Nah, mengintegrasikan data atau objek antar aplikasi Office bisa menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan fitur Object Linking and Embedding seperti yang sekarang akan kita bahas. Bisa juga menggunakan copy paste atau cut paste, atau juga bisa menggunakan fitur yang terdapat pada beberapa aplikasi Office tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas dengan menggunakan fitur Object Linking and Embedding atau OLE. Mari kita simak video berikut ini. Dalam kasus ini saya akan mencoba membuat contoh kasus sebagai berikut, yaitu kita akan membuat sebuah laporan kegiatan usaha OSIS jual beli alat-alat tulis di sekolah kita. Lalu kita akan melaporkan kepada pembina. Nah, untuk membuat surat laporannya itu kan lebih mudah menggunakan pengolah kata. Kali ini kita menggunakan Microsoft Word. Nah, ini sudah kita ditulis di Microsoft Word. Tetapi di tengah-tengah tulisan ini, di sini misalnya kita kan butuh data laporannya yang memungkinkan berupa tabel yang sangat detail, yang sangat rumit, bahkan ada perhitungan-perhitungan. Meskipun contoh kali ini tidak ada perhitungan yang sangat rumit. Tentu itu akan merepotkan kalau kita menggunakan Microsoft Word langsung, karena Microsoft Word kekhususannya adalah mengolah kata. Oleh karena itu, kita butuh aplikasi yang lain, yaitu Microsoft Excel untuk membantu mengolah angkanya. Nah, oleh karena itu, selain saya membuka atau membuat surat ini dengan Microsoft Word, saya juga telah membuat data-data angkanya di Microsoft Excel. Ini saya buka Excelnya. Nah, di sini. Ini contohnya OSIS SMA kita, laporan penjualan periode tanggal 31 Mei 2022. Ada kolom tanggal, ada kolom nama barang, ada kolom harga, ada kolom jumlah, serta ada kolom total. Di mana pada kolom total ini merupakan hasil perkalian antara harga dikalikan dengan jumlah. Ya, ini lebih mudah kalau kita menggunakan pengolah angka. Nah, sekarang tinggal kita manfaatkan fitur OLE atau Object Linking and Embedding. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan Object Linking, bisa juga kita memanfaatkan dengan fitur Object Embedding. Yang akan kita coba adalah Object Embed dulu ya, yaitu menyematkan objek. Nah, sekarang data yang di Excel ini akan kita sematkan ke Microsoft Word yang tadi. Ya, ini caranya adalah kita seleksi dulu data tersebut, kemudian kita klik copy. Ya. Kemudian saya masuk ke Microsoft Word. Nah, taruh kursor di tempat yang kita butuhkan, kemudian klik panah bawah pada paste ini, ya, kemudian pilih paste spesial, kemudian pilih paste, ya, ini fitur untuk menyematkan atau objek embed dulu ya, atau objek embedding, ya, pilih paste, lalu pilih Microsoft Excel Worksheet Object, kemudian OK. Nah, lihat ya, ini adalah objek yang dibuat dari Microsoft Excel. Nah, ini Microsoft Excel-nya bisa kita manfaatkan di Microsoft Word dengan cara menyematkan. Ya,
Kita lihat di sini sama persis ini kan, ya pasti sama. Ini kalau kita menyematkan. Bagaimana kalau kita menggunakan fitur object linking atau menautkan objek? Boleh juga. Mari kita coba masuk ke Microsoft Word, dan ini saya hapus dulu. Saya klik lalu tekan tombol delete. Lalu objek yang akan ditautkan kali ini bukan disematkan tapi ditautkan. Ini akan saya buka di sini. Lalu kita seleksi, kalau belum diseleksi kita pilih copy, kalau belum di copy seperti tadi. Lalu masuk ke Microsoft Word. Kemudian sematkan di sini dengan cara klik panah paste ini. Kemudian paste spesial mirip yang tadi, bedanya hanya di sini. Kita pilih paste link. Paste link, kemudian pilih Microsoft Excel Worksheet Object. Oke. Hasilnya sama. Sama seperti tadi kan. Kalau laporan ini misalnya dicetak, ya maka yang menerima laporannya tidak peduli kita menggunakan objek linking atau kita memanfaatkan objek embedding, tidak ada ngaruhnya. Yang penting dia akan meliti bahwa oh ya laporannya seperti ini, selesai. Tapi bagi kita, apakah ada pengaruhnya? Mari kita lihat. Kita lihat kalau kita memanfaatkan fitur yang pertama dulu, yaitu objek embedding, menyematkan objek. Kita coba sekarang, kita hapus dulu, kita dari awal. Masuk ke Microsoft Excel yang punya data ini, kita seleksi, kita copy seperti tadi, ya, kemudian masuk ke Microsoft Word, lalu kita paste, klik panah paste, paste spesial, lalu pilih paste, Microsoft Excel Worksheet Object sudah, lalu oke. Ya kan? Lalu kita cek coba, apa pengaruhnya buat kita si pembuat laporan ini. Saya akan mencoba salah satu saja biar tidak repot mengeceknya, yaitu pada buku tulis ini. Buku tulis itu harganya 22.000, jumlah belinya 1 buah, totalnya 22.000. Ini kan di laporannya. Nah, di sumber datanya ini sama kan, harganya 22.000, jumlah belinya 1, totalnya 22.000. Saya akan mengubah jumlahnya. Jumlahnya saya ganti dengan 3, lalu saya enter. Otomatis totalnya juga berubah. Mari kita ingat-ingat bahwa ini telah saya ubah menjadi 3 dan 66.000. Lalu saya simpan, lalu saya tutup. Ini juga saya simpan, lalu saya tutup. Apa efeknya? Efeknya ketika saya buka dokumen tadi, di dokumen, nah ini laporan penjualan. Laporan penjualannya saya buka, lihat, tadi yang sudah saya ubah menjadi 3 ternyata tetap saja 1. Tadi yang sumbernya sudah diubah menjadi 3, di laporannya tetap aja 1. Jadi nggak ada kaitannya, hidupnya sendiri-sendiri. Jadi data yang ada di Microsoft Excel yang sudah diubah menjadi 3 itu di Microsoft Word-nya tetap saja 1. Jadi kalau ingin diubah menjadi 3, ya harusnya kita ini hapus, kita paste ulang lagi seperti awal. Ya, lihat Excelnya. Nah ini Excelnya sudah berubah 3 padahal, jadi nggak ada kaitannya. Ya, itulah sifat dari objek embedding atau menyematkan objek antara objek aslinya, data aslinya dengan data hasil sematanya, nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya, hidupnya sendiri-sendiri dan sekedar hanya menempelkan, selesai. Kalau sumbernya ada perubahan, ini nggak ikut-ikutan. Sekarang mari kita manfaatkan objek linking, ya, atau sekarang menautkan objek. Nah, sekarang kita hapus dulu ini. Sumbernya saya buka, saya seleksi seperti tadi. Lalu klik copy. Kali ini saya menggunakan panah paste spesial, lalu di sini ada paste link. Nah, ini
menautkan ya. Lalu pilih Microsoft Excel Worksheet Object seperti tadi, lalu klik OK. Sama kan hasilnya, bagi penerima laporan sama saja, tapi bagi kita coba kita lihat ya, ini 3 jumlahnya, ini 66.000. Sekarang sumbernya saya ganti, ini saya ganti 1. Nah, enter, ini kembali 22.000. Ini sumbernya saya ganti menjadi 1 dan totalnya 22.000. Ini harap diingat ya. Lalu saya simpan, saya tutup. Nah, ini saya simpan juga, saya tutup. Apa yang terjadi selanjutnya kalau kita membuka laporan penjualan kembali? Laporan penjualannya saya buka. Nah, di sini ada keterangan. Jadi dokumen ini mengandung link ya terhadap file yang lain. Ya, dan ada perubahan di file Excel-nya. Apakah ini mau mengikuti perubahan tersebut? Kalau diisi yes, maka lihat, ini dia berubah menjadi 1, mengikuti sumbernya. Karena ada linknya, ada keterkaitannya. Nah, sumbernya mana Pak? Sumbernya ini nih. Nah, laporan penjualan ini. Nih, sudah berubah 1. Sudah kita ubah 1, otomatis di Microsoft Word-nya juga berubah 1. Itulah perbedaan antara object linking atau menautkan objek dengan object embedding atau dengan menyematkan objek. Lalu, kira-kira mana yang lebih tepat kita menggunakannya? Apakah object linking atau object embedding? Nah, sekarang setelah kita tahu hal ini, tinggal kita praktekkan di laboratorium seperti yang sudah ada contoh di sini. Oke anak-anak, cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi pada minggu yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.